Gimana Pak? Enak gak masakan Mama? Enak banget mah, ini kamu tumben masak gulai kambing. Iya, kemarin ada tetangga yang ngasih daging, jadi sekalian dia tak masak gulai. Oh gitu ya mah, besok-besok masakin gulai kambing lagi ya kalau dagingnya masih. Aduh Pak, kok Ibu merasa pusing ya? Dan leher Ibu juga sakit. Loh kenapa tiba-tiba banget mah sakitnya? Nggak tahu kenapa, tiba-tiba terasa sakit. Apa gara-gara kebanyakan makan gulai ya tadi? Gak tahu juga ya mah, kalau diperiksa ke dokter gimana? Aduh Pak, mending nggak usah, besok-besok juga sembuh. Oh ya udah deh mah. Bu Reni mau kemana? Bu, mau ke warung depan, kenapa ya? Saya mau tanya, kalian pernah ngerasa pusing dan lehernya terasa sakit tidak ya Bu? Wah, saya juga kadang pusing dan leher terasa tegak. Kalau saya sih nggak tahu ya Bu, tapi saya sering cepet capek dan jantungnya berdebar gitu Bu. Kenapa ya Bu? Nah, saya juga merasa begitu kemarin. Kira-kira kenapa ya Bu merasa sakit kayak gitu? Duh, saya juga kurang tahu nih Bu. Bu Duku. Halo ibu-ibu, kok pagi ini pada nimpung? Iya ini Bu. Iya loh Bu, kami sering merasa pusing, terus leher juga sakit. Iya Bu, saya juga ngerasa sering capek sama jantung saya tuh cepet berdebar gitu loh Bu. Kira-kira kenapa ya Bu? Kenapa bisa begitu? Oh, nanti saya konsultasi ke petugas puskesmas terlebih dahulu dan meminta mereka untuk melakukan edukasi terkait penyakit yang dialami ibu-ibu ya. Nanti saya ajak warga juga untuk mengikuti kegiatan edukasinya. Baik Ibu, terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu. Saya lanjut pergi dulu ya Ibu. Iya Bu. Ya udah Bu Ani, kami lanjut ke warung depan dulu ya Bu. Baik, Iya. hati-hati ya Ibu. Ya ayo Teh. Halo, selamat siang dengan Puskesmas 1, Gamping ya? Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ya, saya Ibu Dukuh dari Gamping. Di desa saya banyak warga yang sedang mengeluh, pusing, terasa sakit, juga ada yang merasa lelah dan jantung cepat berdebar. Kemungkinan karena terkena hipertensi. Kami ingin meminta bantuan tim puskesmas untuk melakukan pemeriksaan sekaligus sosialisasi tentang edukasi terkait sakit yang dialami oleh warga. Baik Ibu, kami siap membantu. Besok pagi kami akan datang bersama tim perawat dan dokter untuk pemeriksaan dan melakukan kegiatan edukasinya ya. Sebelumnya akan dilakukan di mana untuk sosialisasinya ya Bu, akan kami langsung ke lokasi. Di Balai Padukuhan Gamping Ibu. Baik Ibu, besok pagi kami akan datang bersama tim kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan kegiatan edukasi terkait dengan sakit yang dialami warga. Baik Ibu, terima kasih. Baik, hari ini kita kedatangan tamu dari puskesmas. Mereka mau memberikan informasi kesehatan sekaligus pemeriksaan pada warga. Tolong didengarkan dengan seksama ya. Baik Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Duku yang sudah memberikan tempat dan waktu untuk kami melakukan penyuluhan pada hari ini, dan juga terima kasih kepada warga yang sudah hadir
Hari ini kami akan melakukan edukasi mengenai hipertensi karena warga sekalian banyak yang mengeluh pusing dan gampang lelah dan juga jantungnya berdebar. Jadi keluhan utama itu termasuk penyakit yang sangat berkaitan dengan sistem kardiovaskuler yaitu hipertensi. Baik, sebelum memulai edukasi pada kegiatan hari ini, dokter akan memulai pemeriksaan terlebih dahulu ya. Baik, semuanya silahkan maju untuk diperiksa satu persatu ya. Baik Nek, saya cek darahnya dulu ya. Baik, dari hasil pemeriksaan ternyata hampir semua warga mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Nah, hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat sehingga jantung bekerja lebih keras dari biasanya ya. Baik, semuanya gejala yang sering dirasakan antara lain seperti pusing, sakit leher, tengkuk, jantung berdebar, cepat lelah, penglihatan kabur, dan kadang-kadang sesak. Namun banyak juga yang tidak bergejala ya. Pertama, kita pahami dulu apa faktor hipertensi. Hipertensi bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pola makan garam tinggi, santan, dan lemak, kurang aktivitas fisik atau jarang olahraga, berat badan berlebihan, bisa juga faktor usia, bisa juga karena stres, kebiasaan merokok atau minum alkohol, ada riwayat keluarga hipertensi. Jadi bukan hanya karena kelelahan saja ya, tetapi memang ada pemicunya. Nah, selain penyebab, ada pun perubahan sistem kardiovaskuler yang dapat menyebabkan hipertensi, yaitu yang pertama penurunan elastis dinding aorta, yang kedua penebalan katup jantung dan katup jantung menjadi kaku, yang ketiga penurunan kemampuan jantung memompa darah sehingga kontraksi dan volume kerja jantung menurun. Yang keempat ada kehilangan elastisitas pembuluh darah akibat kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi. Yang terakhir ada meningkatnya resisten pembuluh darah perifer. Lalu bagaimana cara mencegah atau mengendalikan hipertensi? Saya jelaskan langkah-langkah mudah yang bisa dilakukan di rumah ya. Yang pertama yaitu kurangi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari. Kemudian batasi makanan bersantan, gorengan, jeroan, dan daging berlemak. Perbanyak makan buah dan sayur. Olahraga ringan 30 menit setiap hari. Seperti jalan pagi, senam, atau bersepeda. Hindari stres dan istirahat yang cukup. Minum obat secara teratur jika diresepkan, jangan berhenti sendiri. Nah, kemudian ada pun penata laksanaan hipertensi. Upaya penata laksanaan hipertensi dapat dilakukan secara dua farmakologis dengan obat-obatan dan non farmakologis tanpa obat-obatan. Nah, yang farmakologis itu biasanya pasien hipertensi itu diberikan obat golongan anti hipertensi seperti diuretik, beta blocker, dan vasodilator. Nah, untuk terapi non farmakologisnya salah satunya adalah senam hipertensi. Jadi senam hipertensi ini adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita hipertensi. Tapi beberapa penderita hipertensi kadang menolak pemberian obat farmakologis karena tidak tahan dengan efek sampingnya seperti batuk, disfungsi seksual, terus jantung aritmia, dan retensi cairan. Oleh karena itu mereka memilih terapi non farmakologi seperti senam hipertensi ini. Suster, apakah benar hipertensi itu berbahaya? Soalnya tadi saya sampai pusing dan leher saya sangat sakit. Betul Ibu, hipertensi bisa menyebabkan keluhan seperti pusing, tekuk kaki, jantung berdebar, dan mudah lelah. Kalau tidak dikendalikan, bisa menyebabkan komplikasi serius seperti stroke atau serangan jantung.
Tapi jangan khawatir, hipertensi bisa dikontrol dengan gaya hidup sehat dan obat jika diperlukan. Sus, apakah hipertensi bisa sembuh total atau bakal seumur hidup? Untuk hipertensi tidak bisa disembuhkan total, Bu, tetapi bisa dikendalikan. Kalau Ibu menjaga pola makan, rutin olahraga, dan minum obat, tekanan darah bisa kembali normal dan keluhan akan berkurang. Sus, apakah hipertensi ada hubungannya dengan makanan? Karena saya suka makan asin dan sambal. Betul, makanan tinggi garam, santan, dan berlemak seperti gulai, jeroan, makanan cepat saji, dan gorengan bisa memicu hipertensi. Jadi harus dikurangi ya, Bu. Bukan dihindari total, tapi dikontrol porsinya saja. Oh gitu ya Sus, pantesan tensi saya naik karena saya makan gulai kemarin. Iya Ibu, makanan bersantan dan berlemak bisa memicu peningkatan tekanan darah. Apalagi kalau tubuh memang punya resiko hipertensi. Karena itu nanti kami akan ajarkan pola makan sehat untuk penderita hipertensi. Baik warga sekalian, setelah diskusi ini selesai, kami ingin menawarkan pengobatan untuk hipertensi. Ada obat rutin yang harus diminum sesuai resep. Dan senam hipertensi, apakah bersedia? Ya, bersedia. Baik warga sekalian, silakan menuju ke halaman untuk melakukan senam hipertensi. Nanti akan dipandu oleh tim nakes kami. senam tadi. Nah, itu salah satu manfaat senam hipertensi. Jika dilakukan rutin, tekanan darah bisa lebih stabil, tubuh tidak cepat lelah, dan tidur lebih nyenyak. Baik, sekian dari kegiatan edukasi dan pemeriksaan kami hari ini. Sebelumnya, kami ingin memberikan obat rutin hipertensi dan poster hipertensi untuk warga. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk warga semuanya ya.